itu hak teman-teman, tapi biasakan teman-teman berpikir itu fokus ke satu tujuan gitu. Jadi saya pernah membaca di buku namanya berpikir positif ya, terapi berpikir positif, dari penulisnya tuh Ibrahim El-Fiqi. Nah, jadi Profesor Ibrahim El-Fiqi itu salah satu motivator muslim berasal dari Mesir tapi besar di Kanada. Nah, beliau mengatakan bahwa manusia itu hanya bisa berfokus sama satu hal gitu teman-teman, pikiran kita. Jadi ketika kita fokus kita terbelah-belah tuh, kita nggak akan mendapatkan hasil yang sempurna. Ya fokuslah teman-teman mengikuti kasus ini buat siapa? Buat Doktip kah? Buat Nikita Mirzani? Ya kalau misalnya buat Doktip, silakan fokus ke Doktip. Kalau buat misalnya DRG, silakan fokusnya tujuan kalian untuk membela DRG. Tapi ketika teman-teman bertujuan untuk mensupport Nikita Mirzani, ya fokus ke situ. Jadi skip itu drama-drama netizen lah, drama-drama si A, si B lah gitu. Apalagi netizen, ngapain teman-teman ngomongin sesama netizen. Bang, putusan besok ngaruh nggak sama enggak, karena besok itu bukan vonis. Nih gini teman-teman, hakim ini ada hakim yang idealis. Jadi jangankan ada cacat formil gitu ya, salah penulisan aja hakim tuh nggak mau gitu. Ketika menulis misalnya menulis dakwaan lah atau apa, ya ada hakim tuh idealis yang huruf miring aja, penulisan bahasa asing kan, menulis bahasa asing tuh dia harus pakai font italik ya, yang miring itu. Ada hakim yang begitu, jangankan cacat formil. Nah, tapi ada juga hakim yang cincai, artinya yaudahlah kesalahan sedikit, lanjutkan aja deh persidangannya biar nanti lebih terang benderang gitu. Jadi itu ya, jadi teman-teman jangan berpikiran aneh-aneh, besok ekspektasinya jangan ketinggian. Iya, ini kayak gini, kita bahas edukasi yang benar-benar gitu ya. Ya terserah lah ya, ada yang merasa teredukasi atau enggak rame yang nonton. Tapi ketika ada yang beranteman nih, saya masuk misalnya saya invite teman, atau saya masuk di tempat gitu yang ada perdebatan yang itu rame gitu. Karena apa? Karena budaya netizen kita lebih suka hal-hal yang fenomenal. Jadi ketika hal-hal yang lempeng-lempeng, mereka bosan gitu. Tapi makin iya banyak peralihan isu, makanya fokus. Saya nggak pernah nonton loh PT-PT yang inilah ngomong, yang inilah gitu. Udah saya ketawa aja gitu. Paling beberapa aja yang saya lihat, oh ini Yudin make sense gitu ya sama kasus ini gitu. Tapi kalau yang udah drama-drama yang apalagi yang tadi yang ditanya, aduh saya nggak tertarik. Gitu ya. Jadi Bang tanggapin ini kan, gimana saya mau nanggepin sesama manusia. Oh, ini saya paham Nafisa, ini good question ya, jadi saya jawab ya. Jadi kebetulan banyak yang tanya nih, ntar saya sematkan komentar ini ya, ini bagus. Komentar Nafisa mau tanya, hukum bila misalkan cuma ngetes orang yang mau nyuap apa enggak tapi bukan mau itu. Oke, saya paham siapa yang dibahas, tapi ini juga penting untuk teman-teman ketahuin, ini krusial. Ini menurut tafsiran saya ya teman-teman. Nah, ada seseorang yang dikatakan diduga ingin melakukan dugaan pemerasan senilai 20M gitu ya. Nah, kenapa jadi polisi tidak mentersangkakan sementara yang diduga komplotannya sudah naik terdakwa gitu ya. Nah, kenapa jadi teman-teman di dalam penegakan hukum
kasus pemerasan itu ada rumusnya. Jadi rumusnya apa? Jadi mens rea dengan actus reus dia harus berpasangan. Jadi mens rea itu niat jahat, artinya niatnya, rencananya gitu ya. Itu harus dapat diwujudkan dengan tindakan nyata. Itu disebut dengan actus reus. Jadi bahasa sederhananya gini teman-teman. Rencananya ada, tapi tidak terlaksana karena tidak ada transaksi gitu. Jadi kan ini berdiri sendiri mens rea-nya. Jadi niat jahatnya aja ada, misalnya gitu ya. Kita ambil dari perspektif orang yang merasa korban ya. Nah, jadi mens rea itu dia harus berdampingan dengan actus reus untuk kasus pemerasan. Makanya ketika tidak ada transaksi, maka tindak pidana sulit untuk dibuktikan. Terus kita kaitkan lagi dengan pasal pemerasan, pasal 368. Pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini adalah pasal-pasal yang relevan dengan kasus yang berkembang saat ini. Unsur-unsur pidananya itu salah satunya menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Kemudian kedua, melakukan ancaman baik kalau di 368 ancaman kekerasan, kemudian 369 ayat 1 dengan mencemarkan nama baik. Nah, ini unsurnya harus dilakukan secara kumulatif, artinya unsurnya ini harus semuanya ada. Mendapatkan keuntungan pertama, kemudian melakukan ancaman kedua. Jadi kalau melakukan ancaman saja tetapi mendapatkan keuntungannya tidak terbukti, maka pasal tersebut tidak akan bisa diterapkan ke orang yang dilaporkan gitu ya. Itu paham? Artinya bahasa sederhananya ketika belum ada transaksi itu kepolisian akan sulit untuk mentersangkakan atau mempidanakan. Bukan berarti tidak bisa ya, tapi sulit karena untuk membuktikannya sulit teman-teman. Tapi ditransfer sengaja gitu ya. Ini agak effort ya menjelaskannya ditransfer sengaja. Jadi kita bertanya lagi, sebelum transfer sengajanya itu pernah nggak ada komunikasi? Ini gue blokir lah, ya gugup ya. Gitu teman-teman. Iya, jadi merusak pemandangan aja. Jadi kadang heran ya teman-teman gitu, ketika kita membahas sebuah isu gitu, ada orang tuh yang marah tuh seolah-olah yang dibahas tuh diri dia. Jadi saya suka kadang bingung. Makanya ketika orang mau ngajak ribut ke saya gitu ya, misalnya berdebat mati-matian, saya nggak pernah mau. Kenapa? Yang dibahas tuh kasus orang, bukan kasus gue, kecuali gue bahas kasus lu gitu. Gitu, maklum mereka lagi ya. Iya. Gitu. Jadi udah kejawab belum tadi? Kenapa jadi sulit ketika hanya ada rencananya tapi belum terlaksana, tapi kenapa nggak bisa dipidana dengan pasal pemerasan gitu ya? Ingat ya, jadi kata kuncinya niat jahat. Untuk kasus pemerasan, niat agar bisa dipidana harus ada niat jahat dan tindakan nyata. Amin. Jadi doa terbaik juga untuk teman-teman. Jadi sulit, tapi kalau misalkan diada-adakan bisa jadi tersangka, bisa gitu teman-teman. Jadi bisa. Nah, nih ya, kita melihat juga fenomena banyak para praktisi yang berkomentar secara positif di kasus Nikita Mirzani. Itu kenapa?
orang praktisi itu dia tahu teman-teman bagaimana sebuah tindak pidana itu yang betul-betul kejahatan murni, mana yang bukan gitu ya. Jadi saya tidak pernah menarasikan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah, bahwa Nikita Mirzani mutlak tidak melakukan kesalahan. Tapi saya katakan bahwa dalam kasus ini menurut analisa saya ini bukan kejahatan yang murni. Gitu. Apa sih bang kejahatan gak murni? Nah, nanti waktu yang akan menjawab. Amin. Pencana cerdas. Makasih. Awal penahanan karena kasus pemerasan saat sidang malah pencemaran, baik ada yang salah nggak sih? Ini teman-teman, sebenarnya saya meluruskan, teman-teman marah nggak? Nah, ini menurut tafsiran saya ya, antara pasal 368 KUHP dan pasal 369 ayat 1 KUHP itu dia berada dalam satu bab yang sama, yaitu tentang pemerasan dan pengancaman. Nah, memang di dalam kedua pasal tersebut ya, khususnya di pasal 369 tidak ada frasa pemerasan, tetapi ada satu frasa yang bisa ditafsirkan gitu. Tapi pada dasarnya saksi ahli itu dia netral teman-teman, hanya saja dia argumennya ya demi kepentingan yang manggil. Jadi dia berlandaskan ilmiah ya, jadi bukan berlandaskan perasaan. Kalau saksi ahli dipanggil ya berdasarkan keilmuannya gitu. Jadi menurut keilmuannya gitu teman-teman. Berarti saksi pelapor Kamis depan bang? Ya kemungkinan Kamis depan. Kalau dia sidangnya biasanya kalau persidangan itu kalau misalnya udah hari Selasa terus, tapi ketika ada perubahan nanti ke depannya dia hari yang sama lagi. Jadi ini kan hari Kamis nih, berarti minggu depan kemungkinan Kamis lagi gitu. Iya gitu. Nah itu makanya itu yang perlu dikritisi. Jadi pasal 3 TPPU di kasus Nikbir ini sama halnya dengan pasal 369-nya gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini ya menurut saya ini objektif ya. Jadi tindak pidana itu kan pasal itu dia harus unsurnya tuh harus terpenuhi gitu teman-teman. Jadi unsurnya bukan satu gitu ya. Misalnya di pemerasan, bukan berarti setelah menerima duit gitu ya itu udah dibilang pemerasan, bukan, tapi dibuktikan dulu apakah menerimanya ini memang secara melawan hukum, unsur pertama. Kemudian unsur lainnya ada lagi mengancam, dengan apa mengancamnya gitu. Kalau misalnya baru dikatakan hey itu bisa dikatakan mengancam, kan itu juga nggak relate gitu teman-teman. Jadi ada beberapa unsur yang harus dibuktikan, begitu juga dengan TPPU gitu ya. Nah TPPU ini dia syarat utamanya harus terbukti dulu predikat crime gitu ya. Jadi dia nggak bisa jomblo gitu, nggak bisa jomblo kayak teman-teman yang di bawah. Jadi kalau TPPU dia harus dibuktikan dulu kasus pidana utamanya, misalnya korupsi, narkotika, atau pemerasan, atau penggelapan gitu. Banyak dia yang termasuk yang bisa disandingkan dengan TPPU. Kemudian tadi unsur-unsurnya mengetahui bahwa uang yang dipakai itu ya hasil dari tindak kejahatan atau patut diduga mengetahui gitu ya. Jadi jangankan mengetahui teman-teman, diduga mengetahui aja tuh udah bisa masuk gitu. Makanya orang di kasus-kasus tipikor gitu ya menerima dana hibah gitu ya, walaupun dia mengetahui dia bisa dikenakan TPPU gitu, karena patut diduga ya dia bisa kena gitu. Saya dulu itu belajar hukum itu gampang, taunya susah. Gimana ya? Sebenarnya kalau dipakai tiap hari juga terasah juga gitu.
Makanya saya ketika membahas isu hukum itu saya anggap aja saya belajar, teman-teman. Karena apa? Karena ketika ada kasus A yang saya ikutin, saya membuka buku gitu. Jadi saya membuka lagi buku-buku yang udah berdebu yang ada di rak gitu ya. Jadi buku-buku zaman saya kuliah saya buka lagi, atau saya mengakses, alhamdulillah zaman sekarang kan undang-undang gampang diakses ya gitu, ada internet kan gitu. Jadi undang-undang udah bisa diakses, udah tinggal download PDF gitu. Kemudian saya buka lagi, kadang saya buka Ipusnas gitu. Jadi saya melakukan analisa juga, baca-baca dulu gitu. Saya nggak hafal semua undang-undang gitu, saya nggak hafal semua pasal gitu. Bahkan pasal yang udah pernah saya hafal aja saya kadang-kadang lupa lagi unsur-unsurnya apa aja sih gitu. Gitu. Yes, hukum itu penting karena kenapa? Dalam kehidupan kita sehari-hari kita tuh melakukan melakukan perbuatan hukum, teman-teman. Kita jual beli itu udah hukum. Kita di rumah aja, kita di rumah nih, kita salim sama orang tua itu udah hukum. Itu namanya hukum kebiasaan atau adat. Ya, jadi Indonesia ini kita punya tiga jenis hukum ya. Yang pertama hukum positif, atau hukum ya, peninggalan Belanda ya, karena memang kita peninggalan Belanda ya, baik perdata mau pidana. Kemudian hukum agama ya, hukum Islam. Nah, satunya apa lagi bang? Satunya hukum adat gitu. Jadi kita tuh mempunyai tiga jenis hukum, teman-teman. Jadi jangankan kita menginjakan kaki keluar rumah, kita di dalam rumah aja itu udah melakukan perbuatan hukum keseharian kita, salim dengan orang tua, salim dengan anak, itu udah melakukan hukum, teman-teman. Jadi apakah hukum penting? Karena hukum itu dia berdampingan dengan kehidupan kita. Jadi dia hal yang tidak terpisahkan, dia melekat ketika kita lahir sampai kita meninggal. Bahkan yang meninggal aja masih berdampingan dengan hukum, warisannya gitu, teman-teman. Pasal di Konoha ribuan. Itu tiap hari DPR itu membuat undang-undang, teman-teman. Mereka membahas sebagai legislator, jadi mereka melakukan fungsinya sebagai legislasi. Gitu. Nih, seandainya nih kita Mirzani bebas atau misalnya kasusnya dihentikan, teman-teman juga jangan ngebully ya, gitu. Ya siapa tahu mereka berdamai di belakang layar gitu kan, kasihan juga nanti teman-teman orang yang udah dibebaskan masih aja diserang-serang gitu. Dia berandai-andai ya teman-teman gitu, karena nggak bagus juga. Cyberbullying tuh nanti menjadi kebiasaan yang buruk untuk di generasi yang akan datang, teman-teman. Gitu. Jadi ketika kita bijak bermedia sosial, itu sudah kita terapkan terhadap diri kita, nanti anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya ngopi nggak pernah malam, jarang, kecuali kalau di rumah yang di kampung, yang di sawah. Jadi kalau di sana ada yang bikinin. Nah kalau di sini kan enggak gitu. Jadi saya ngopi itu pagi sama siang, malam, selamat malam gitu. Jadi saya ngopinya cuman maksimal 2 kali, teman-teman. Jarang kalau lebih dari 2, kecuali kalau lagi di tempat keluarga atau di rumah yang satunya karena ada yang urus. Berandai-andai mama yang dengar bunga. Nah, kan kita kalau berandai-andai yang baik kan juga nggak ini teman-teman, nggak masalah gitu. Artinya kan kita positive thinking gitu. Makanya saya menghimbau duluan ya. Siapa tahu kan tiba-tiba bebas gitu. Nanti teman-teman orang yang udah bebas masih dibully lagi gitu pelapornya. Jangan gitu. Siapa tahu nazar yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, teman-teman. Gitu.
Ini gimana mau doanya terkabul? Teman-teman mendoakan supaya bebas, tapi teman-teman nazarnya kalau bebas nih gua hajar nih gini-gini tuh. Jadi niatnya jadi nggak murni, teman-teman mendoakan yang baik tapi niatnya untuk melakukan hal yang tidak baik. Aduh. Jangan. Gitu. Gitu. Masa teman-teman nggak percaya dengan doa sendiri? Ini berarti sinyal aman ya. Percaya sih, Mbak. Aduh. Percayalah teman, everything is possible ya. Jadi nggak ada hal yang mustahil. Itu buktinya kan gugatan uang prestasi aja kan nggak disangka-sangka kan dicabut kan. Artinya kan hal-hal yang unpredictable gitu ya bisa terjadi kan gitu. Jadi itu contoh nyata bahwa segala sesuatu bisa aja terjadi ketika seseorang menjalani proses hukum gitu ya. Udah yakin kan kita dengan analisa kita bersama bahwa gugatan Wan Prestasi ini memberikan peluang yang besar gitu, tapi nyatanya dicabut. Artinya hal yang udah nampaknya terlihat kokoh saja bisa diurungkan gitu. Artinya ya kita berspekulasi, memprediksi, it's okay, tapi ketika hasilnya di luar ekspektasi ya itulah berarti kan teman-teman yang harus terjadi. Gue sih nazar kalau Niki bebas gue mau ngasih makanan Jumat berkah 1 juta. Amin. Kalau saya puasa nazarnya. Kalau saya puasa Senin Kamis. Tuh si Wigi tuh katanya mau kalau bebas mau Jumat berkah tuh. Berarti cepet kirim ke ini aja Wigi, ke Mama Aga tuh. Jadi Mama Aga nanti cepetnya beli nasi bungkus 4 bungkus. Tuh Wigi tuh teman-teman ya, saya sematkan nih. Tuh. Dia katanya kalau Niki bebas masa sih kecil sih. Tuh kalau Niki bebas katanya mau ngasih Jumat berkah 1 juta gitu. Nanti cepetnya sisihin buat Mama Aga aja, jadi nanti 900 aja. Ini Bigster lama nggak nongol nih, lama nggak kelihatan kemana aja nih. Jangan-jangan udah pindah kubu dia teman-teman. Maaf Bang baru gabung, kira-kira arahnya bakal kemana ya? Semoga dimudahkan ya ke Kaniki. Sebenarnya arahnya ini sudah mengerucut. Jadi Nikita Mirzani ya dia menerima kenyataan dan dia menyiapkan sumber daya yang ada gitu ya, baik dari energi kemudian fokus gitu ya untuk berfokus pada pidananya dulu, karena gini teman-teman, sidang pidana ini tidak bisa ditunda gitu ya, jadi harus dijalanin ya, jadi harus ikutin prosesnya. Tapi gugatan perdata ini walaupun sama-sama urgent, tapi dia bisa dikesampingkan dulu, nanti di besok hari bisa digugat lagi gitu teman-teman.
gitu. Jadi paham ya bahwa arahnya kemana ya, arahnya nggak kemana-mana, masih dia fokus hanya saja mengerucut yang tadinya fokusnya 2, sekarang fokusnya 1. Bang, gugatan laporan prestasi itu strategi lawyer yang gak apa-apa ya, strategi itu dibilangin umum. Kan dia cuma bilang strategi doang. Kecuali dia ngomongnya gini, saya mencabut gugatan laporan prestasi ini karena strategi saya nanti ke depannya saya akan melakukan gugatan ke pengadilan ini misalnya. Nah itu baru membocorkan